Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya berupaya menyadarkan masyarakat terhadap krisis iklim yang menimpa bumi agar bisa tergerak melakukan aksi nyata melindungi bumi dengan merubah gaya hidup ramah lingkungan. Upaya merubah gaya hidup ramah lingkungan disampaikan PLT Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya, Julian Kelikambo STMSI, menanggapi tema Hari Bumi 22 April 2023, Invest in Our Plan atau berinvestasi di planet kita, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini. Pak Kelly, bagaimana merespon tema Hari Bumi 22 April 2023, Invest in Our Planet? Karena tema ini sepertinya mengajak semua kita berinvestasi di planet bumi yang kita pijak untuk menyelamatkan provinsi termuda Indonesia, Papua Barat Daya, dari ancaman krisis iklim. Untuk ke depan, dengan kehadiran Provinsi Papua Barat Daya, dengan tujuan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka yang pertama kita harus menjaga hutan kita. Penjagaan kawasan hutan kita ini ada yang bisa dimanfaatkan, ada yang bisa dikelola. Itu konsep-konsepnya ke depan ke arah itu. Hutan kita untuk pemanfaatan hasil hutan itu di Papua Barat Daya ini yang dulunya terkenal dengan KPH itu ada 4. Sementara pengelolaan hasil hutan industri kayu itu ada 18 di Papua Barat Daya. Hingga kami akan mengundang semua pelaku itu untuk berpikir bersama bagaimana tindakan-tindakan preventif dari para pelaku usaha, bukan hanya hutan, pemanfaatan hasil hutan, tetapi semua industri, semua bisnismen, kita harus duduk bersama. Mungkin ada gerakan moral melalui Coffee Morning. Kita duduk bersama, bisa kita edukasi dengan potret kondisi bumi saat ini. Ada film-film dokumenter tentang lingkungan, tentang perubahan iklim, sudah ada banyak. Dan kita review untuk melihat sehingga memperbaiki tindakan kita dalam hal pengambilan kebijakan. Karena mengambil kebijakan ini bukan hanya di birokrasi pemerintahan, tetapi juga di bisnismen ini semua juga harus ikut memacu diri dalam menjaga lingkungan. Bagaimana menjalankan iklim bisnis dan iklim politik untuk mewujudkan ekonomi hijau di provinsi bungsu Indonesia ini? Ini dalam kebijakan pembangunan, misalnya, itu kita perketat di RT RW. Kemudian ada dokumen-dokumen AMDAL. Dokumen ini penting karena dari hasil dokumen ini, hasil kajian ini, ada rekomendasinya yang harus dilakukan. Misalnya perusahaan kelapa sawit di Kelamono hari ini wajib menyerahkan laporan 6 bulan. Mereka kemarin serahkan ke kami. Dan kami menyatakan bahwa setelah Lebaran kami akan turun dan mengecek apakah konsep pengelolaan ekonomi hijau, infrastruktur hijau, misalnya pengelolaan limbah, apakah sesuai ataukah yang mereka tulis ini lain, yang dilaksanakan di lapangan lain. Ini kita perketatnya di dalam pengawasan seperti itu. Itu contoh kasus. Perusahaan, ada beberapa perusahaan, mungkin ada nikel di perusahaan gas nikel, ada perusahaan-perusahaan tambang lain, atau perusahaan atau bisnis-bisnis lain, pengalengan ikan, pengambilan batu bara, ataupun material-material galian C dan lain, kita akan memperketat semuanya. Misalnya perusahaan itu program-program CSR-nya, nah itu harus masyarakat di ring 1 itu harus tahu apa yang dilakukan perusahaan kepada mereka. Nah, itu hukumnya wajib. Dan apa yang dilakukan perusahaan itu sebagai tanggung jawab moral kepada mendukung kebijakan pemerintah.
dalam konsep pemberdayaan. Misalnya pemberdayaan masyarakat untuk hasil hutan bukan kayu. Nah, mereka masyarakat menjaga hutan, tapi mereka harus berdayakan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Karena hutan, kawasan hutan orang asli Papua ini bukan hanya untuk orang asli Papua, tapi untuk warga bumi. Nah, jadi investasi kita hari ini untuk generasi dan anak cucu yang akan datang. Kita orang hidup 70 tahun. Menurut firman Tuhan, lebih penderitaan. Tapi kita orang harus berpikir 100 tahun ke depan untuk meninggalkan mata air bagi generasi yang akan datang. Kita tidak boleh tinggalkan air mata. Jadi masyarakat pun paham bahwa konsep ekonomi hijau, infrastruktur hijau, investasi untuk bumi itu untuk apa? Nah, jangan sampai menimbulkan multitafsir. Nah, kita harus punya satu visi yang sama supaya kita bergerak bersama-sama menjaga bumi. Pasti kita akan berhadapan dengan masalah ekonomi dan ekologi. Masih perlukah diberikan izin untuk membuka hutan di Papua Barat Daya? Kita punya peta kawasan kritis, hari ini sedang disiapkan. Kami sedang koordinasi dengan Balai DAS untuk menyediakan peta lahan kritis di wilayah Papua Barat Daya. Peta itu akan diserahkan setelah Lebaran. Dan kita akan mengetahui berapa luasan dari 4.562.80 hektar yang kemarin kami sampaikan. Itu berapa yang kritis, berapa yang menuju kritis. Sehingga ini langkah-langkah untuk kita melakukan reboisasi atau rehabilitasi lahan untuk menghidupkan pohon-pohon ini kembali. Ada satu perusahaan yang hari ini mau berinvestasi di Papua Barat Daya dengan konsep carbon red. Jadi mereka ingin mencari lahan-lahan kritis APL tandus dalam kurun waktu 30 sampai 40 tahun ke depan. Mereka menanam dan menjaga. Untuk apa? Mengapa krisis iklim perlu terus dikampanyekan? Saya bergabung dengan grup BMKG Sorong. Dalam 1 minggu ini diingatkan oleh Kepala BMKG bahwa hati-hati di siang hari karena sinar ultraviolet itu masuk ke dalam kota ini, ke dalam Papua. Sinar ultraviolet masuk. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa sinar ultraviolet itu masuk? Karena lapisan ozon ini sebagai filter menjaga lapis sinar ultraviolet itu untuk tidak masuk ke bumi, itu sudah bolong. Siapa yang buat bolong lapisan ozon ini? Ya kita orang manusia. Nah, jadi manusia-manusia yang tinggal di bumi ini, kita selamatkan bumi ini, menyelamatkan lapisan ozon itu dengan kita menanam pohon. Karena pohon inilah yang menyerap karbon. Kalau seandainya hari ini kota Sorong itu tidak ada pohon, apa jadinya kota ini? Semua akan terbakar dan neraka itu ada di sini. PLT Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Barat Daya Yulian Kelikambu, STMIC. Terima kasih sudah mencerahkan kami. Tetap semangat, salam lestari, kita orang kuat karena kita orang satu.